Jika Anda ingin membuat pelanggan membeli produk dagangan Anda, maka Anda perlu memahami alasan orang kenapa harus membeli kepada Anda. Harga mungkin penting, tetapi bagaimana dengan kualitas dan reputasi? Minimal ada 5 alasan kenapa orang itu mau membeli. Mungkinkah salah satunya adalah alasan kenapa orang mau membeli barang dagangan Anda? Yuk, kita simak 5 alasan orang membeli produk kepada Anda. Yang pertama, harga. Banyak dari pelanggan termasuk kita membeli harga sebagai alasan utama membeli barang. Benar kan? Ayo, benar ya? Oh, karena ada murah di sini, akhirnya kita beli gitu ya. Padahal belum tentu bagus tuh kualitasnya. Bisnis yang menarik pelanggan berdasarkan harga yang lebih rendah akan berkelanjutan jika melakukan volume penjualan yang lebih besar. Jadi banyak dan besar gitu ya. Seperti retail, Alfamart, Indomaret, Superindo, toko kelontong, sembako, dan lain-lain. Jadi barangnya harus banyak dan besar. Dan harus diingat juga, kebanyakan bisnis yang bersaing dengan harga yang lebih rendah akan terpaksa terus menekan harga ketika pesaing kita memiliki harga yang lebih rendah. Dan jika usaha kita kecil, ini akan berbahaya. Lama-lama kita bisa bangkrut karena banting-bantingan harga. Di sana turun harga, kita turunin harga. Kita turunin harga, di sana juga turunin harga. Selain itu, ini perlu dicatat juga nih sama teman-teman. Jika harga adalah sebuah alasan utama pelanggan membeli dari kita, loyalitas pelanggan hanya pada didasarkan harga saja, bukan perusahaan atau bisnis kita. Pelanggan tidak akan memiliki loyalitas terhadap merek, terhadap brand atau bisnis kita, dan akan membeli dari perusahaan lain jika mereka memiliki harga yang lebih rendah. Jadi hati-hati dalam memainkan harga untuk barang-barang yang Anda jual. Belum tentu harga murah itu akan laku. Kalau usaha kita kecil, bisa-bisa memainkan harga bukan untung, malah jadi buntu. Yang kedua, kenyamanan pelayanan. Seorang penjual yang berpengetahuan dan ramah, yang cepat menanggapi kebutuhan pelanggan, kemudian menindaklanjutinya saat after sales service atau saat setelah selesai penjualan dilakukan, pelanggan akan menghargai perusahaan dengan kesetiaan itu, menghasilkan bisnis yang berulang dan repeat order. Itu sudah pasti itu. Nah, sebaliknya, kalau layanan kita buruk kepada pelanggan, akan sering tersebar begitu cepat. Bahkan bisa jadi pembicaraan antar konsumen yang menyebabkan prospek kabur, bahkan mungkin yang belum kita jual, yang belum kita kenal, dia udah tahu duluan tentang keburukan kita dan mempertimbangkan untuk tidak berbisnis atau tidak berurusan dengan kita. Ingat teman-teman, kebaikan itu akan menyebar kepada satu orang, tapi keburukan akan menyebar kepada 10 orang. Jadi hati-hati. Dan jika seorang pelanggan itu sudah nyaman dengan seorang penjual atau dengan seorang sales, kemanapun penjual itu pergi, kemanapun sales itu pergi, membawa produk apapun, ini akan tetap dibeli. Karena faktor kenyamanan yang dihadirkan oleh seorang penjual atau seorang sales tadi. Sebagai contoh, dulu saya di awal-awal jualan Toyota forklift, saya kenal dengan seseorang pengusaha rental forklift di Cikarang. Dan saya lihat ketika pertama kali berkunjung ke workshop-nya, tidak ada sama sekali brand Toyota di situ. Akhirnya saya sekali, 2 kali ketemu untuk ngobrol aja gitu ya, tidak berniat untuk berjualan, untuk kenalan aja. Nah, karena saya sering ke sana, sekali, 2 kali gitu ya, sekali lewat saya mampir. Akhirnya dia memutuskan untuk beli 2 unit di tahun pertama. Di tahun berikutnya, dia kontrak sampai 10 unit pembelian karena ada kebutuhan rental. Nah, secara kebetulan di tahun ketiga saya di-rolling sama perusahaan untuk tidak menghandle area itu, yang ada area si, rental tadi gitu ya. Nah, secara otomatis customer itu saya serahkan kepada teman yang menghandle di wilayah tersebut. Nah, tetapi sampai 3 tahun berjalan setelah terakhir order 10 unit itu karena saya di-rolling, si perusahaan rental tersebut nggak beli-beli lagi tuh. Nah, ini membuat, penasaran manajemen, akhirnya tanya ke saya, "Man, kenapa itu nggak beli lagi ya?" "Waduh, nggak tahu, Pak." Diteleponlah sama bos saya, nanya, "Pak Haji, kenapa nih nggak beli lagi?" Akhirnya Pak Haji bilang, "Saya nggak mau beli sama sales lain, saya mau belinya sama, ini aja, sales yang ini yang pernah jualan 10 unit ke saya." Akhirnya saya datengin, saya hubungin lagi, dan ternyata ketahuan tuh, si bapak tersebut yang punya rental itu nggak mau beli ke sales lain gitu ya. Akhirnya saya bilang, "Saya akan handle lagi area sini, Pak. Nah, khusus Bapak saya handle lagi deh." Nah, beberapa waktu kemudian, beberapa minggu kemudian, dia mau kontrak lagi. Yang ketiga, kisah atau story. Membangun cerita merupakan cara terbaik untuk membedakan produk Anda dengan produk lain.
Selain itu, dengan cerita, dengan story yang tepat, Anda bisa terhubung dengan audiens dan menarik emosi pelanggan ataupun calon pelanggan. Jadi ikatan emosionalnya lebih, kuat gitu ya. Harus diakui bahwa konsumen masa kini lebih membeli produk bukan hanya karena produk tersebut itu benar-benar dibutuhkan loh, atau memiliki kualitas yang sangat baik. Di atas semua itu, konsumen membeli suatu produk berdasarkan rasa suka, karena emosi, karena mungkin mendengar orang lain cerita, sehingga terus melakukan transaksi atas produk tersebut. Dan bisa juga ikut-ikutan trending alias gejala FOMO. FOMO itu takut ketinggalan zaman, takut ketinggalan trendy. Nah, contoh makanan-makanan yang lagi rame, minuman yang lagi rame saat ini karena gejala FOMO gitu ya. Misalnya es krim, Mixu, kemudian mie gacoan, itu gacoan setiap kali saya lewat, gerainya gacoan penuh terus, atau boba, atau mungkin juga salah satu tontonan misalnya KKN. KKN kan sebenarnya filmnya biasa-biasa aja, tapi karena dibangun story, dibangun cerita, sehingga orang penasaran gitu ya, pengen nonton si KKN ini. Atau mungkin agak mundur ke belakang, dulu rame es kepal Milo, nah sekarang udah agak-agak hilang tuh. Atau lebih ke belakang lagi mungkin dulu ada, jualan kebab gitu ya, sehingga rame tuh apa namanya, orang-orang pada ikutan jualan kebab. Dan 100% FOMO itu karena emosi jiwa, dibangun dari sebuah story, bukan karena butuh, bukan karena, kualitas. Kadang-kadang karena story yang heboh, pada kenyataannya biasa aja. Itulah kenapa faktor cerita dan emosional ini menjadi penting. Karena pada hakikatnya manusia cenderung membuat keputusan yang berdasarkan perasaan, bahkan irasional kadang-kadang ya. Cerita yang relevan terhadap keseharian seseorang akan menjadi nilai tersendiri, memiliki keunikan dalam pemasaran. Contoh, sekarang kan lagi bulan puasa, kenapa marjan itu hadirnya selalu pada saat bulan puasa? Dan kenapa harus bunuh naga gitu ya? Ujung-ujungnya jagoannya minum marjan. Kan aneh gitu ya. Padahal marjan biasa aja gitu, sampai harus bisa bunuh naga. Itulah cerita. Yang keempat, jam operasional. Pelanggan ingin melakukan pembelian sesuai dengan keinginan mereka, bukan Anda. Oleh karena itu, jam kerja Anda, hari-hari Anda buka adalah alasan yang sangat nyata mengapa pelanggan sering mengunjungi atau menggunakan bisnis Anda. Kadang-kadang kan orang mau beli ya kapan aja gitu ya. Nah, kalau ini kelemahannya kalau misalnya toko Anda, jualan Anda dibatasi jam kerja, maka ini agak repot. Kenapa? Karena sekarang orang itu kalau mau membeli kapan aja, di mana aja selama 24 jam, gampang. Nah, kalau bisnis Anda terbentur sama jam operasional, ini akan repot. Apalagi misalnya untuk B2B. Seorang sales memberlakukan jam bekerja Anda selama 24 jam. Selama 7 hari. Jadi kapanpun pelanggan mau dan menghubungi, Anda harus siap. Karena di zaman serba cepat ini, siapa cepat, dia dapat. Siapa lambat, dia akan kualat atau lewat. Siang, malam, sore, pagi buta, kapanpun Anda harus siap dihubungi oleh calon customer atau oleh customer yang existing kita. Saya pernah loh di-chat jam 2 gitu, jam 2 pagi gitu, "Bosman, saya mau beli forklift." "Kang, mohon maaf, saya mau bikin lisensi, gimana caranya?" Jam 2. So, jam operasional sangat menentukan juga keberhasilan Anda dalam menjual. Reputasi akan menjadi salah satu faktor alasan kenapa pelanggan itu mau membeli produk kita atau mau berbisnis dengan kita. Sebelum pelanggan memutuskan untuk berbisnis, untuk membeli produk kita, sebagian besar saat ini nih, pembeli akan memeriksa peringkat bintang suatu bisnis untuk menentukan reputasinya. Cek bintangnya ada berapa, gimana reviewnya, sekarang kan bisa direview tuh. Makanya sekarang banyak jasa-jasa influencer yang mereview tuh makanan, minuman, atau tempat-tempat sesuatu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka membuat sebuah atau membangun sebuah reputasi yang baik di mata konsumen. Nah, ini pemilik bisnis yang cerdas, pemilik usaha yang cerdas akan berinvestasi dalam manajemen reputasi dan memantau internet dengan alat seperti Google dan lain-lain untuk mengetahui apa yang dikatakan mereka tentang bisnis mereka. Selain itu, pemilik bisnis yang jelas ini juga tidak akan mengabaikan situs ulasan, reviewnya seperti apa, komen-komennya seperti apa. Karena reputasi adalah sebagian besar dari keputusan membeli. Dan sebagai pebisnis, kita bisa dipandang mempunyai reputasi yang baik, mempunyai reputasi yang kredibel, bukan hanya sebagai bisnis yang mengklaim bahwa kita luar biasa, tapi hasilnya nol. Tetap reputasi adalah yang paling penting. Nah, bagaimana? Apakah kelima alasan itu sudah Anda miliki? Yang pertama harga, yang kedua pelayanan, yang ketiga story, yang keempat waktu operasional, dan yang kelima reputasi. Jika belum, ya pantas aja bisnis kita masih gini-gini aja, masih jalan di tempat. Makanya, yuk
Pilih alasan yang kuat dari kelima di atas kenapa orang harus membeli kepada Anda. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta follow IG saya untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi yang lainnya. Saya Usman Effendi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa ya.